Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kita akan langsung lanjutin alur cerita Babang Chunmyung ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa like dan share-nya dong. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Makasih bagi kawan-kawan yang udah traktirin kopi, mudah-mudahan ada rezeki selalu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, berakhir di mana Chunmyung akan menghadapi Elder dari Sekte Wudang. Di mana awalnya, si Elder sempat meremehkan Chunmyung. Tapi ketika Chunmyung ngeluarin aura membunuhnya yang pekat, sampai-sampai membuat tangan si Elder bergetar dengan kuat. Si Elder pun bilang ke Chunmyung, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku sedang gak mengikuti jalan tauku saat ini. Aku udah menghilangkannya hingga titik dimana aku akan melakukan segalanya untuk menang saat ini. Chunmyung pun bilang dalam hatinya, di tengah kekacauan seperti ini gak ada yang bisa disalahkan atas kematian seseorang. Bahkan jika pembunuhan itu terdengar oleh publik, itu hanya sekedar kritikan kecil dan hal yang sangat murah jika dibandingkan keuntungan yang didapatkan karena memiliki Divine Pill. Karena itu memang pilihan terbaik bagi Sekte Wudang saat ini adalah membunuhku kalau dia bisa. Makanya dari tadi dia terus menyuruhku untuk pergi. Namun dengan santainya Chunmyung pun melangkah ke depan dari tempatnya berada. Ngelihat itu, si Elder pun bilang, bersiaplah bocah, kau akan menyesali kesalahan langkahmu saat ini. Dia ngeluarin aura ki yang sangat pekat dan tajam. Tapi Chunmyung pun ngeluarin aura ki yang sama gilanya sambil bilang, aku udah menebus semua kesalahanku dulu. Mereka pun sama-sama maju dan melakukan rentetan serangan pedang yang cukup dahsyat. Setelah adu serangan itu, Chunmyung melesat mencoba melakukan inisiasi serangan ke arah si Elder. Tapi Elder nggak membiarkan itu terjadi. Dia melakukan tebasan dengan aura pedang yang sangat besar sampai ngebuat Chunmyung kaget dan spontan menghindarinya dengan cukup panik. Sambil menghindari serangan besar tersebut, Chunmyung bilang, siapa bilang sih skill pedang dari Sekte Wudang itu lembut seperti air? Serangan ini memiliki daya hancur yang sungguh luar biasa. Lalu Chunmyung melompat ke atas aura pedang tersebut dan berlari di atasnya menuju ke tempat Elder berada. Ngelihat apa yang dilakukan oleh Chunmyung benar-benar membuat si Elder kaget sambil bilang, dia berjalan di atas sword ki. Dia bisa melakukan hal yang gak bisa kulakukan. Apa-apaan itu? Tapi tentu Elder nggak hanya diam aja. Dia mengangkat aura pedangnya ke atas lalu memadatkan ki pedang tersebut dan menghantamkan ke arah bawah tepat ke arah Chunmyung berada. Kaget dengan serangan tersebut, Chunmyung bilang dalam hatinya, dia memadatkan ki-nya. Chunmyung berusaha dengan keras untuk menahan serangan itu. Bahkan saking dahsyatnya serangan tersebut sampai ngebuat darah keluar dari mulut Chunmyung ketika menahannya, dan membuat seluruh dataran di belakang Chunmyung berlubang cukup besar. Tapi walaupun begitu, serangan Elder bisa ditahan dengan sempurna. Dengan berkeringat dingin, si Elder bilang dalam hatinya, dia menahan seluruh serangan sword ki-ku dengan sempurna. Terus si Elder pun bilang ke Chunmyung, jadi kau benar-benar mengalahkan Mujin bukan hanya keberuntungan ya. Siapa kau sebenarnya? Sambil ngelihat ke atas, Chunmyung pun ngejawab, ini benar-benar waktu yang tepatkah untuk tanya jawab sialan? Chunmyung mengibaskan pedang dan mengambil jarak ke belakang sambil mundur. Sedangkan si Elder pun kembali bilang ke Chunmyung, memang merekrut murid dari sekte lain itu terlarang. Tapi jika kau mau, aku akan mencarikan jalan supaya kau bisa menjadi murid Sekte Wudang. Bagaimana? Dengan bakatmu yang sangat luar biasa itu, mempelajari ulang ilmu bela diri dari sekte lain merupakan hal yang remeh, bukan? Datanglah ke Wudang. Aku akan menjadikanmu sebagai muridku dan menjadikanmu yang terkuat di sana. Sambil heran, Chunmyung hanya ngejawab, hah? Tapi Elder belum habis bicara. Dia kembali bilang, aku akan menjadikanmu yang terkuat dan akan menjadikanmu pemimpin masa depan dari Sekte Wudang. Dalam hati Chunmyung bilang, oh, itu memang sedikit menggiurkan. Lalu Chunmyung pun bilang ke Elder, apa kau udah gila Pak Tua mencoba mengambil murid dari sekte lain? Tapi aku sama sekali gak tertarik. Si Elder pun ngejawab, memang kesetiaan pada suatu sekte itu patut dipuji, tapi Wudang itu jauh lebih baik dibandingkan Mount Hua. Kau tahu, kau bahkan akan kujadikan pemimpin masa depan di sekte itu. Bukankah itu tawaran yang sangat sayang untuk dilewatkan?
Tapi Chun Myung langsung memotong perkataan si Elder dan ngejawab, "Kau bilang tadi kau mau menjadikanku muridmu. Jangan bercanda, Bung. Mana mungkin aku mau menjadi murid orang yang lebih lemah dariku sekarang. Apa kau mengerti?" Lalu dengan mengerahkan aura di seluruh tubuhnya, Chun Myung menghantamkan tanah dengan begitu kuat hingga membuat seluruh pedang-pedang yang berada di sekitarnya berhamburan ke atas langit. Lalu Chun Myung pun melompat tinggi dan menendang pedang-pedang itu dengan cukup kuat ke arah tempat si Elder berada sambil berteriak, "Apa hebatnya soal hudang? Aku akan membuat Monhua menjadi sekte terkuat di dunia." Puluhan hingga ratusan pedang yang ditendang oleh Chun Myung dari atas langit itu benar-benar ngebuat si Elder berkeringat. Dia terus menghindari serangan-serangan itu sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan alur serangan itu mudah ditebak. Sedangkan di bawah sana, para sekte Monhua yang lain terus berusaha mengejar pasukan udang yang memanjat duluan. Baik Chen bilang ke Gojul, "Cepatlah bergerak. Kau terus begini kita nggak akan sampai mengejar mereka. Apa kau mau ngeliat Chun Myung sendirian di atas sana menghadapi mereka semua?" Kita lanjutkan pertarungan antara Chun Myung ngelawan Elder yang terus berlangsung dengan begitu sengit. Si Elder yang terus menghindari setiap pedang-pedang yang ditendangkan oleh Chun Myung dari atas bilang, "Ini benar-benar trik murahan. Memang dulunya pedang-pedang ini adalah pedang-pedang yang hebat, tapi setelah ratusan tahun tertancap di tanah, pedang-pedang ini nggak lain hanyalah pedang-pedang lapuk yang berkarat." Tapi baru aja Elder mengatakan hal itu, sebuah pedang meluncur dengan kecepatan yang gila bahkan menggores pipinya. Ketika Elder ngelihat pedang tersebut, dia kaget, ternyata itu adalah pedang dengan lambang Plum Blossom. Dan dalam sekejap mata Chun Myung udah berada di depannya, melancarkan tendangan kuat sampai mengempaskan si Elder keluar dari celah tebing tersebut dan akan terjatuh. Namun ya memang gak segampang itu. Elder kembali menggunakan skill Wind Palm-nya hingga dia kembali ke celah tebing itu. Keadaan kembali seperti semula. Mereka berdua saling berhadapan dengan mengerahkan aura ki yang kuat masing-masing. Setelah itu Chun Myung mengambil inisiatif pertama untuk menerjang ke arah Elder. Tapi kali ini dia menggunakan skill Plum Blossom-nya. Ngelihat bunga plum yang bertebaran dengan begitu banyak di sekitar tubuh Chun Myung ngebuat Elder benar-benar kaget luar biasa. Sambil bilang, "Hah? Bunga plum? Plum Blossom Sword Technique? Kau menghidupkan kembali teknik tersebut? Bagaimana bisa terjadi?" Sambil terus melakukan charge ke arah depan, Chun Myung mengatakan, "Dasar Pak Tua pura-pura gak peduli, padahal kau sebenarnya yang paling penasaran bukan?" Chun Myung ngeluarin sebuah teknik bernama Seven Sage Sword Plum Blossom Rain. Sebuah teknik dengan puluhan tusukan yang terus dilancarkan dalam satu waktu, menciptakan rentetan tusukan ibarat hujan bunga plum. Seiring dengan skill dahsyat tersebut, ledakan yang besar pun terjadi. Tapi ternyata salah satu teknik Chun Myung berhasil dinetralkan dengan sangat sempurna oleh Elder. Elder bilang, "Lingkaran adalah awal. Awal mula dari segalanya." Ngelihat teknik yang mau dilancarkan sama si Elder, ngebuat Chun Myung melompat mundur cukup jauh ke belakang. Si Elder kemudian melanjutin tekniknya dan bilang, "Pada awalnya hanya ada satu dunia, namun dunia terbagi menjadi yin dan yang. Dan dari kedua hal tersebut semua hal tercipta. Dunia ini berasal dari yin dan yang. Yin dan yang adalah Tai Chi." Elder ngeluarin sebuah teknik bernama Tai Chi Wisdom Sword. Skill Tai Chi yang dikerahkan oleh Elder itu adalah ultimate tertinggi dari sekte udang yang pernah ada. Skill Tai Chi yang dikerahkan oleh Elder itu menelan bunga-bunga plum dari teknik yang baru aja Chun Myung keluarkan. Dengan berkeringat, Chun Myung bilang dalam hatinya, "Tai Chi Wisdom Sword Teknik itu adalah teknik terkuat dari sekte udang. Teknik rahasia yang membentuk dan mempertahankan sekte mereka sejak dulu. Ternyata dia udah menguasainya sampai titik ini ya. Ini berbeda dengan teknik tiruan yang gak sempurna yang digunakan oleh Mujin sebelumnya. Tai Chi yang dikeluarkan oleh pedangnya selaras dengan tahu. Tampak tenang dan begitu kuat. Sedangkan di tempat si Elder berada, dia bilang dalam hatinya, di usia yang semuda itu dia bahkan bisa ngeluarin bunga plum. Jika dibiarkan, sekte udang akan dihancurkan oleh Monhua suatu hari nanti. Karena itu, jika membujuknya nggak bisa,
Dia harus mati di sini sekarang juga, di makam ini. Ngelihat teknik besar yang dikeluarkan oleh Elder, Chun Myung diam di tempat cukup lama. Chun Myung menghela napas panjang dan bilang, aku harus melakukannya di sini. Nggak ada yang ngelihat saat ini. Alasan kenapa Mon Hua nggak pernah sejalan dengan Sekte Udang adalah karena kelembutan teknik bela diri Udang dan ketajaman teknik Mon Hua saling menghancurkan seperti air dan api. Tapi itu nggak penting sekarang. Kenapa memangnya jika saling menghancurkan? Air mungkin bisa memadamkan api, namun di hadapan api yang sangat besar, air akan menguap dan menghilang. Sifat alami seperti saling menghancurkan bisa diatasi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Jika Tai Chi melambangkan tahu, maka embun pagi di pucuk daun juga memiliki tahu. Sambil melancarkan kuda-kudanya dan mengerahkan aura yang sangat besar, Chun Myung bilang, ini bukan lagi Seven Sage Sword, namun lebih kuat di atasnya. Aura yang sangat besar memancar dengan begitu kuat, namun dibarengi dengan kumpulan bunga plum yang terus berputar di sekitaran Chun Myung. Ini adalah teknik berpedang yang ingin dicuri dan ditiru oleh Southern Age sebelumnya. Namun mereka nggak bisa melakukannya. Chun Myung pun berteriak, 24 Movement Plum Blossom Technique. Plum Blossom Whirlwind. Ribuan bunga plum itu membentuk kloningan tubuh Chun Myung, dan serangan itu langsung mengarah ke tempat si Elder yang sedang melakukan casting ultimate terkuatnya, yaitu Tai Chi. Satu persatu kloningan Plum Blossom Chun Myung menembus barrier Tai Chi milik sang Elder, dan keringat pun mulai berkucuran di wajah sang Elder. Dengan wajah yang sangat teramat kaget, dia bilang dalam hati, teknik itu menghancurkan teknik Tai Chi terkuatku, menghancurkan teknik terkuat Sekte Udang. Bagaimana mungkin teknik berpedang seperti ini ada di dunia? Lalu dengan satu tebasan kuat terakhir, dia menghancurkan barrier terakhir yang tepat berada di depannya. Dan dengan itu pula ledakan yang sangat besar terjadi di celah tebing tersebut, sampai para murid-murid dari Sekte Udang dan Mon Hua kaget ngelihat aura dan sinar yang memancar di atas mereka sana. Si Elder terlihat terkapar di tanah sambil memegangi pundaknya yang berlubang. Namun ternyata Chun Myung juga terpental dan menerima efek yang cukup berat. Dengan menahan rasa sakit dan kesulitan bergerak, si Elder bilang, aku seimbang dengan bocah itu, bukan dengan ketua sekte mereka, tapi dengan bocah ini. Mata si Elder terus terbuka dengan lebar sambil bilang, ini bukan perasaan takut ataupun amarah, ini adalah rasa respect. Aku benar-benar kagum dengan kemampuannya. Sedangkan Chun Myung pun bangun sambil bilang, sial, Pak Tua itu benar-benar kuat. Dengan tubuhku saat ini, ternyata dia masih cukup kuat untuk melawan. Mereka berdua pun sama-sama bangun dan mengacungkan pedangnya sambil bilang, inilah pertarungan akhirnya. Aku udah menantikannya. Ayo maju. Namun tiba-tiba dari belakang Elder, salah satu master sekte udang naik dengan menggunakan skill dorongan angin seperti Elder sebelumnya. Sambil berteriak, Elder, maafkan aku terlambat. Dengan panik si Elder pun langsung mengatakan kepada bawahannya, hei Junior, kotak kayunya. Kita harus mengambil kotak kayunya. Kotak kayu itu, cepatlah. Bawahan Elder pun langsung melesat ke tempat kotak kayu tersebut dengan perintah masternya. Chun Myung yang melihat itu dengan wajah panik berteriak, enggak, tunggu dulu. Nggak bisa begini cara mainnya, brengsek. Namun Elder nggak membiarkan Chun Myung menuju ke tempat juniornya berada. Dia melepaskan sebuah serangan ki ke depan Chun Myung untuk menghentikan gerakannya. Setelah si junior Elder sampai di tempat kotak itu, kotak pun dilempar ke tempat Elder berada. Sambil memegangi kotak tersebut, Elder bilang dalam hatinya, akhirnya, inilah akhir dari perjuangan panjang kami. Di dalam sini ada Divine Pill yang kami perjuangkan selama ini. Dan ketika kotak dibuka, mata mereka benar-benar terbuka dengan lebar, termasuk Chun Myung di sana. Siapa sangka ternyata isi kotaknya itu Zong, bro. Si Elder bahkan mengguncang-guncang kotak tersebut karena nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bilang kotaknya pasti memiliki sesuatu yang lain, seperti komponen rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun ya, nggak ada apapun di dalam sana, itu beneran kosong. Dengan mata yang melotot dan wajah penuh dengan kekecewaan, si Elder bilang dalam hatinya, ini adalah sebuah ejekan yang amat teramat hina. Inilah satu-satunya penjelasan atas semua situasi ini. Dan dia pun berteriak dengan sangat kuat sambil bilang, medicine immortal, bajingan kau. Saking marahnya dia dengan keadaan tersebut, Elder bahkan membanting kotak itu sampai hancur berkeping-keping tanpa sisa. Dalam hati junior Elder bilang, kami udah ngelewatin banyak hal untuk sampai
sampai ke sini. Tapi yang kami lihat hanyalah senjata suci berkarat dan kotak kosong. Lalu apa gunanya makam pedang ini? Chun Myung berpikir dengan keras dan bilang, apa maksud semua ini? Sebuah makam yang dipenuhi oleh jebakan mematikan, beberapa langit-langit yang bisa runtuh kapan saja dan meremukan orang-orang di bawahnya, kelelawar demonik, vampire yang menghisap darah orang sampai tetes darah penghabisan. Selain itu juga ada Jiangxi pula. Setelah repot-repot melewati begitu banyak hal dan berakhir seperti ini, apa ini sebuah ujian? Bukan sama sekali. Sebuah ujian hanya masuk akal jika mereka yang mengikutinya nggak mati meskipun gagal, yang artinya ini sesuatu yang jauh berbeda. Gak ada tanda-tanda kebaikan yang dapat ditemukan di sini meskipun faktanya orang yang menciptakan tempat ini dikenal sebagai medicine immortal. Yang ada di tempat seperti ini hanyalah kebencian. Saat Chun Myung sadar, dia bilang kepada ketua sekte udang, "Kalian bodoh, kenapa kalian menyentuh kotak itu dengan sembarangan? Jika nggak ada apapun yang ada di sana, apa kalian tahu apa yang akan tersisa?" Baik Chun yang baru aja tiba ke celah tebing tersebut ngerasa heran dan bilang, "Loh, ada apa ini? Kenapa Chun Myung malah ngomelin para tetua dari sekte udang?" Tapi beberapa detik kemudian guncangan hebat terjadi di sana. Dan dalam sekejap mata bukit tempat mereka berdiri pun retak dari atas sampai ke bawah sana. Bukan hanya tebing ternyata, tapi seluruh retakan tersebut menjalar ke seluruh ruangan tersebut, baik dinding, tanah maupun langit-langit. Batu-batu besar mulai berjatuhan dari atas. Baik Chun yang melihat Chun Myung berteriak dengan panik, "Chun Myung, lakukan sesuatu, terserah apapun itu, lakukan sesuatu, sialan!" Sedangkan si Elder pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membelah batu-batuan yang jatuh dari atas langit-langit itu. Bahkan mereka para pasukan sekte udang ngeluarin kombinasi skill terkuat mereka yang bernama Taiji Sword Formation. Tapi tiba-tiba Chun Myung menyadari sesuatu. Matanya terbuka dan dia pun berteriak kepada teman-temannya, "Kalian semua lompat ke bawah sekarang juga," kata Chun Myung memberikan aba-abanya. Dan dengan itu pula alur cerita Chun Myung kali ini berakhir ya kawan-kawan. BTW komiknya udah mentok ya guys ya. Sesegera mungkin kalau chapternya udah mencukupi kita lanjutin. Dan BTW kita lanjutin alur cerita yang lain dulu, seperti kembalinya sang dewa perang, Assassin Ijin, dan beberapa alur paling menarik di channel ini. So jangan lupa tembusin 3000 like dan jangan lupa share-nya. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya juga ada di deskripsi di bawah. Oke, kita akhiri perbincangan kita sampai di sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan di video selanjutnya. Stay terus di channel Fokuser dan stay fit.